Selamat datang Mas Hames ya, selamat datang di open source naik kelas ini. Selamat datang Mas Hoirul Anam. Sebelumnya mohon maaf ini untuk mic saya apakah terdengar dengan jelas atau masih kurang jelas. Aman, aman, aman. Baik, terima kasih Mas Hams ya atas konfirmasinya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin saya mau jelasin sedikit kaitan dengan kelas malam ini, yang dimana malam ini kita akan belajar kaitan dengan pengelolaan database atau basis data. Lebih spesifiknya basis data dengan MySQL, yang dimana MySQL ini adalah salah satu jenis database yang cocok untuk dipelajari oleh pemula seperti kita, cocok dipelajari oleh pemula seperti kita, yang dimana logikanya memang cukup mudah untuk dipelajari dan sangat banyak digunakan oleh siapapun, apalagi mahasiswa atau mungkin di luar mahasiswa pun yang di dunia profesional entah itu di mana tempatnya, baik di kantor maupun di dunia IT yang lain, MySQL masih digunakan sampai sekarang. Dan memang dari segi fungsionalitas juga masih termasuk database yang mumpuni untuk menampung banyak data sekaligus. Lebih selebihnya nanti kita akan bahas di materi ya. Dan dimana untuk kelas malamnya saya atau kita akan berdiskusi sebanyak 2 kali atau 2 sesi. Meskipun nantinya di luar sesi tersebut ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau berdiskusi lainnya, silahkan berdiskusi lewat grup yang telah disediakan. Selamat datang Mas Bayu Sugi. Selamat datang. Selamat datang Regita. Ya, kita masih nunggu yang lain ya sebelum jam 8. Nanti mungkin setelah jam 8 lebih berapa menit toleransi kita tetap mulai meskipun belum bergabung semuanya. Agar nanti kita nggak selesai terlalu malam. Sambil menunggu yang lain, mungkin teman-teman boleh mengisi absen terlebih dahulu ya. Oke, contoh misalkan di sini satu nama saya. Kalau di komentar, silahkan lanjutkan aja 2, 3 dan seterusnya. Boleh dengan nama sekaligus asalnya, boleh silahkan. Agar nanti saya lebih mudah dalam membuat sertifikatnya. Silakan teman-teman yang sudah hadir boleh mengisi presensi terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Nadifa. Yang lainnya boleh menyusul. Selamat datang Mas Jojo. Halo, everyone. Halo. Yang baru hadir juga Absen, Pak. boleh. Absen, Pak. Absen, Pak. Gimana? Absen. Itu ada di Absen. komentar ya. Ada di komentar, silahkan lanjutkan aja. Coba cek di komentarnya, lanjutkan dengan nama sendiri.
Masih ada beberapa waktu sebelum kita mulai. Ya mau nyiapin minuman dulu silakan, mau nyiapin cemilan dulu silakan, agar nanti ketika kita belajar tidak terlalu serius dan tidak terlalu tegang, tapi tetap menikmati apa yang kita miliki seadanya. Dan kebetulan juga saya belum ambil minum, tapi nggak apa-apa lah. Insya Allah kuat. Sedikit spoiler, untuk malam ini kita bakal bahas yang dasar-dasar dulu saja ya. Setidaknya kita bisa bikin database serta bisa manipulasi database yang telah kita buat. Selamat datang Mas Nur Faiz. Selamat datang. Buat yang baru hadir boleh langsung isi presensi atau absensi di kolom komentar. Ketika penjelasan nanti jika misalkan ada yang mau interupsi, ada yang kurang jelas ataupun mungkin butuh penjelasan lebih, boleh angkat tangannya ya, boleh gunakan fitur angkat tangan untuk bertanya dan tidak perlu segan-segan untuk on mic. Di sini dipersilakan karena ini adalah forum diskusi, jadi saya tidak membatasi semuanya untuk bertanya ataupun memberikan pendapat. Selamat datang Mas Aan Jambu Biji. Aan Jambu Biji, selamat datang. Yang baru hadir boleh langsung isi presensi ataupun absensi di kolom komentar. Sambil kita tunggu yang lain, mungkin nanti kita mulai jam 8 lebih 5 menit ya. Mas Nur Faiz, lanjutin ya di itu nomor 8. Di bawahnya Mas Muhammad Ilham, boleh lanjut nomor 8. Oh, nomor 9 udah kepotong sama Regita. Selamat datang Mbak Sri Ayuningsih ya. Boleh langsung isi presensi di kolom komentar. Buat yang baru hadir boleh langsung isi presensi di kolom komentarnya. Sambil saya cek terlebih dahulu sudah gabung siapa saja di sini.
Sudah cukup banyak. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, nama saya Afif Waliudin. Teman-teman mungkin bisa cari lebih spesifiknya di sini ya, di Google. Bisa cari Afif Waliudin. Ada LinkedIn saya, terus ada web portofolio, dan saya termasuk alumni dari Universitas Amikom Purwokerto. Dan untuk saat ini profesi saya sebagai guru ya, guru produktif jurusan TKJ lebih tepatnya, guru produktif TKJ sekaligus sebagai freelancer programmer, freelance programmer. Jadi saya masih menerima ataupun terkadang membuat program sistem aplikasi sesuai pesanan di luar jam mengajar saya. Untuk keseharian saya masih mengajar di SMK Darussalam Karangpucung lebih tepatnya. Teman-teman mungkin bisa cari di Google ya lebih lanjutnya tentang saya. Mungkin cukup sekian ya untuk perkenalannya. Tapi jika misalkan teman-teman mungkin ada yang mau bertanya tentang pengalaman saya apa saja, boleh nanti bertanya lewat grup ataupun WhatsApp langsung atau berkomentar di sini tidak masalah. Bisa saya jawab secara singkat aja mungkin karena untuk malam ini kita maksimalkan untuk belajar tentang basis data. Saya share screen terlebih dahulu untuk materinya. Nanti untuk materi sendiri saya mau bagikan setelah kelas ini selesai. Jadi untuk malam ini biar saya menampilkan saja, biar teman-teman tetap fokus ke layar ataupun ke Google Meet di sini. Boleh juga sambil praktik nanti jika untuk video yang di email itu sudah ditonton dan sudah diinstal juga XMPP PHP My Admin ya. Nanti bisa sambil praktik juga. Atau mungkin praktiknya mau nanti tidak masalah karena untuk kelas malam ini saya akan record dan nantinya akan saya upload juga di YouTube. Di teman-teman bisa menonton kembali atau mengulas kembali, entah itu dari modul ataupun dari video. Nah, baik, apakah layar saya sudah tampil di layar teman-teman? Share screen dari saya apakah sudah tampil? Jika sudah, boleh konfirmasi. Tampil. Oke, terima kasih konfirmasinya. Saya mulai dari awal dulu ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran proses belajar dan diskusi kita malam ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik, kita mulai kelas malam ini ya. Yang dimana untuk sesi 1 kita belajar tentang pengenalan basis data dan struktur database MySQL. Kelas ini disponsori oleh Assalam Digital Service. Teman-teman juga nanti bisa mencari di Google untuk Assalam Digital Service sesuai dengan yang di sini ditampilkan. Itu menyediakan pelayanan-pelayanan digital yang saya juga termasuk salah satu pengembangnya di situ. Untuk judul, mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan apa nanti yang ada di materi ini. Yang pasti tentang basis data. Teman-teman mungkin ada yang sekarang berkuliah, atau mungkin sekarang menjadi siswa, atau mungkin sekarang sebagai karyawan. Pasti semuanya memiliki keterkaitan ataupun pengalaman yang nantinya ada kedekatan dengan basis data itu sendiri. Nah, saya lanjutkan. Apa sih itu basis data? Kalau secara singkatnya ini, basis data itu adalah sebuah sistem yang menyimpan, mengelola, dan mencari informasi secara terorganisir seperti lemari arsip digital. Teman-teman mungkin di rumah atau mungkin di tempat kerja atau di kampus pasti punya lemari ataupun lemari arsip atau tempat menyimpan sesuatu. Nah, di tempat menyimpan sesuatu tersebut pasti banyak sekali informasi yang disimpan. Kita bisa mengambil data tersebut, bisa menambahkan data tersebut, atau mungkin bisa mengubah data tersebut. Dan tempatnya pasti tidak satu. Dalam lemari itu pasti banyak lacinya, atau mungkin banyak pintunya, atau mungkin banyak tingkatnya. Itu basis data kurang lebih seperti itu. Seperti lemari istilahnya. Teman-teman jika misalkan mau mengingat mudahnya basis data, ingat saja lemari. Kita lanjutkan. Apakah basis data itu lebih baik daripada catatan manual?
Mungkin untuk yang belum tahu basis data, akan menganggap basis data itu ribet dan sulit untuk digunakan. Untuk yang memang belum tahu. Tapi setelah belajar nantinya, teman-teman pasti akan berpikir bahwasanya basis data itu lebih baik daripada catatan manual. Kenapa? Nah, basis data itu membantu menyimpan informasi dengan rapi, menghindari kehilangan data, serta memudahkan pencarian dan pengelolaan informasi. Itu tujuan dari basis data. Nah, ini. Kalau nggak pakai basis data, datanya gampang hilang, datanya bisa double ataupun bentrok, serta cari datanya yang lama. Lalu kalau dengan basis data, datanya tersimpan dengan rapi, cepat untuk dicari dan aman dari pencurian atau mungkin dari hal-hal yang akibatnya fatal. Sebagai contoh misalkan, teman-teman di sini mungkin pernah mengalami ataupun tahu melihat mungkin pernah melihat saudara ataupun kerabat ataupun teman-teman sendiri hajatan atau kondangan, pasti setiap kondangan ada yang menerima tamu dan mencatat ya apa yang dibawa itu. Ada pencatatannya. Biasanya masih di buku, kalau di kampung-kampung masih di buku. Nah, jika misalnya suatu saat yang sebelumnya mendapat kondangan tersebut mendapat beras atau mungkin apa, pasti harus cari dulu dari buku tersebut secara manual, dicek satu persatu. Misalnya data namanya itu adalah Sukiem. Nah, cari yang namanya Sukiem. Sukiem itu bawa apa, berapa banyak, terus alamatnya di mana, itu pasti cari satu persatu, per halaman secara merepotkan. Itu kalau tanpa basis data atau pakai catatan manual. Tapi kalau dengan basis data tinggal cari aja namanya Sukiem misalkan, langsung ketemu. Atau lebih lebih sering lagi di WhatsApp. Di WhatsApp pun sama. Kita pas cari pesan tertentu yang mungkin dulu-dulunya kita pernah gunakan atau pernah kita kirimkan ke teman atau yang lain, langsung ketemu pesannya asalkan masih dalam pencadangan pesan di WhatsApp. Yang penting belum kita hapus, semuanya masih ada ketika dicari dan lebih cepat juga untuk ditemukan. Itu basis data. Berikutnya, kita bahas apa itu MySQL. Jika sudah tahu basis data itu adalah sebuah tempat penyimpanan yang kita bisa mengelola, menghapus, menambah, mengedit, atau mungkin mencari data. Dan sekarang kita harus ketahui apa itu MySQL. Jadi MySQL itu adalah perangkat lunak gratis yang digunakan untuk mengelola basis data, membuatnya mudah untuk menyimpan dan mengatur data. Kalau basis datanya itu adalah sebuah istilah penyimpanannya, kalau MySQL itu adalah sebuah perangkat lunaknya atau teknologi yang telah dibuat untuk membantu menerapkan dan menggunakan basis data. Itu perbedaan antara basis data dan MySQL. Lalu apakah ada jenis basis data selain SQL? Banyak sekali jenisnya. Teman-teman mungkin bisa mencari lagi nanti di internet sumber-sumber yang lain, contoh-contoh atau jenis-jenis basis data yang mungkin sedang sering digunakan saat ini itu apa saja. Tapi MySQL sekarang pun masih digunakan oleh siapapun karena penggunaannya yang cukup mudah, apalagi untuk pemula seperti kita semuanya untuk belajar database atau basis data. MySQL sangat cocok untuk digunakan dan recommended. Itu ya alasan kenapa saya sendiri masih menggunakan atau masih sering menerapkan MySQL ini. Berikutnya, kita juga harus tahu apa sih struktur data, struktur dasar database MySQL. Di sini ada 7. Ada 7, yang dimana pertama itu adalah server MySQL. Server MySQL itu kita ibaratkan sebagai sistem yang mengolah semua database. Jadi tempatnya yang mengolah semua database yang tersedia atau yang kita miliki. Contoh analoginya gimana? Analoginya seperti gedung arsip besar. Misal dalam gedung itu banyak sekali lemari arsip. Entah itu lemari arsip tentang kepegawaian, lemari arsip tentang pelanggan, lemari arsip tentang pendapatan, keuangan, atau mungkin lainnya. Banyak lemari arsip di gedung tersebut. Nah, ini ibarat dari server MySQL. Jadi, MySQL itu tetap butuh tempat yang memang benar-benar mumpuni. Jadi, nggak asal tempat, takutnya nanti overload atau kebanyakan data dan tempat tersebut nggak sanggup lagi menampung data yang ada. Itu untuk struktur yang pertama adalah server MySQL.
Berikutnya itu ada database. Ini yang paling penting yang kita akan ulik malam ini, database atau basis data. Nah, database itu merupakan sebuah kumpulan tabel yang saling berkaitan. Kumpulan tabel yang saling berkaitan. Untuk kumpulan tabelnya boleh dikesampingkan dulu karena nanti kita akan bahas tentang tabelnya. Contoh analoginya kayak lemari arsip. Tadi di awal sudah saya jelaskan, lemari arsip yang dimana satu lemari itu khusus untuk satu sistem atau satu database. Sebagai contoh database sekolah, database kampus atau universitas, lalu database penjualan atau database kantor, database apa lagi mungkin masih banyak di luar sana contoh database yang digunakan dalam keseharian gitu ya, atau dalam pekerjaan. Setelah itu, di bawah database ada yang namanya tabel. Tabel adalah sebuah tempat penyimpanan data utama dalam database. Tempat penyimpanan data utama dalam database. Nah, contoh analoginya itu seperti laci di lemari. Jadi untuk database-nya itu tadi adalah lemarinya, kalau tabel itu adalah laci di lemarinya. Contoh, satu lemari itu ada 4 laci. Berarti kita tahu bahwasanya dalam satu tempat, satu database ada 4 tabel. Gitu. Tiap laci punya fungsi berbeda. Contohnya ada tabel siswa, tabel kelas, dan tabel guru. Atau mungkin ada tambahan lagi, tabel wali kelas, atau mungkin tabel pembayaran, tabel mata pelajaran, dan sebagainya. Yang pasti setiap laci atau setiap tabel punya fungsionalitas yang berbeda-beda juga. Setelah kita ketahui tabel, berikutnya ada kolom atau field biasanya bisa dipanggil field juga. Selain kolom bisa disebut dengan field. Seperti yang kita tahu, kalau ada tabel ada kolom dan baris. Jadi ada kolom dulu. Kita pertama pahami untuk kolomnya. Kolom atau field ini adalah sebuah jenis atau atribut data. Jenis atau atribut data. Analoginya gimana? Analoginya itu seperti judul kolom di tabel. Teman-teman mungkin sering banget bikin tabel yang paling atas itu adalah judul kolomnya. Ada nama, ada kelas, ada alamat, ada tanggal lahir. Terus misalnya ada NIK, ada jenis kelamin, ada email, dan sebagainya. Itu kolom atau field dari tabel. Misal siswa punya kolom. NIS, nama, terus tempat tanggal lahir, terus misalkan kayak jenis kelamin tadi sudah sebutkan, alamat, email, terus hobi misalkan, itu termasuk jenis kolom juga atau field juga. Yang nantinya setiap field itu punya tipe data yang berbeda-beda juga. Setelah ini kita bahas tipe data dari tiap field yang disediakan. Berikutnya ada baris atau record. Nah, untuk baris atau record itu adalah satu data lengkap dari setiap kolom dalam tabel. Atau analoginya seperti satu map arsip. Satu siswa dengan semua informasinya. Tadi, misal siswa punya NIS, nama, dan alamat, berarti NIS, nama, dan alamat tersebut itu termasuk dalam satu baris atau satu record dari satu field atau satu kolom. Terus misalkan ada lagi guru punya nama, alamat, email, NRG misalkan, atau mungkin NIP, itu sudah menjadi satu baris atau satu data dari isi tabel per kolomnya. Jadi gitu. Lalu ada primary key. Primary key itu adalah penanda unik tiap data. Jadi ini adalah data yang utama ya, atau pembeda di antara nama yang lainnya. Contohnya di sini ada nomor induk siswa atau NIS. Dan primary key itu tidak boleh sama. Kalau kita gunakan nama sebagai primary key, itu bisa aja ada kesalahan. Atau karena tiap orang bisa aja punya nama yang sama. Tapi kalau kita gunakan NIS atau nomor induk siswa, untuk sebuah primary key itu pasti berbeda di setiap sekolah. Atau mungkin di kewarganegaraan pun, kita sebagai warga negara Indonesia pasti punya kode unik, yaitu NIK. Pasti punya kode unik. Nah, yang pasti primary key itu jangan gunakan kemungkinan besar datanya yang sama. Gitu. Jangan sekali-kali nama digunakan sebagai primary key. Karena syaratnya adalah tidak boleh sama atau unik. Lalu ada foreign key. Sebagai penghubung antar tabel, contohnya misalnya kartu pengenal yang menunjukkan siswa ini milik kelas mana. Contoh, saya punya kartu pengenal siswa. Nah, di situ ada ID kelasnya.
Nah, ID kelas 5, misalkan ID kelas 5. Nah, ID kelas 5 itu adalah kelas 12 TKJ 1. Berarti dari situ kita bisa tahu bahwasannya saya termasuk ke dalam siswa di kelas 12 TKJ 1. Untuk foreign key nanti kita akan bahas di sesi kedua di materi relasi, relasi dan join. Untuk sekarang kita bahas yang utamanya dulu. Jadi belum menyinggung sedikit pun tentang foreign key ini. Yang pasti struktur dasar database MySQL yang perlu diketahui ini ada 7 ya teman-teman. Nanti mungkin bisa dihafalkan lagi atau mungkin diingat kembali yang benar-benar harus teman-teman pahami dan benar-benar teman-teman bisa praktekkan juga ini di sini. Jangan sampai ketukar antara baris dan kolom atau mungkin tabel dan database, jangan sampai tertukar. Berikutnya, nah ini ada tipe data dari setiap kolom atau field. Jadi setiap field itu punya tipe data yang berbeda-beda. Bisa jadi beda, bisa jadi sama. Yang pasti bisa beda. Untuk yang pertama itu ada data angka atau numerik. Nah, untuk data angka atau numerik ada 3 bagian. Yang pertama ada INT, lalu ada big INT, dan ada desimal. INT itu adalah untuk angka bulat. Biasanya untuk menghitung jumlah apa. Kalau di sini analoginya ada untuk menghitung jumlah kursi. Yang pasti barangnya itu bisa kita hitung sampai berapa gitu kan. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu untuk INT. Biasa digunakan untuk perhitungan juga. Misalkan untuk total stok barang itu bisa pakai INT. Total kelas bisa pakai INT. Terus bisa juga pakai total kehadiran, total presensi, itu bisa pakai INT. Yang pasti nilainya itu bilangan bulat. Terus setelah INT ada big INT. Big INT itu untuk angka bulat yang sangat besar. Analoginya jumlah penduduk di satu negara. Sudah pasti jumlah penduduk satu negara itu banyak sekali. Dan kalau kita pakai INT, meskipun pakai INT bisa, tapi kalau punya khusus pakai big INT, lebih baik pakai yang sudah dikhususkan untuk angka atau bilangan yang lebih besar. Gitu. Berikutnya ada desimal. Desimal itu untuk angka pecahan. Contohnya di sini nilai uang atau berat barang. Yang pasti harus ada koma-komanya gitu. Misalnya berat barangnya adalah 5,4 kilo. Nah, pakainya desimal. Jangan sekali-kali pakai INT. Karena bisa aja, kalau misalnya yang kita butuhkan desimal, kalau pakai INT, bilangan tersebut akan dibulatkan. 5,4 berarti jadi 5 kilo. 5,7 berarti jadi 6 kilo. Itu kalau kita pakai INT bisa aja dibulatkan. Jadi, kita gunakan desimal jika misalkan bilangan yang kita miliki itu adalah bilangan atau angka pecahan yang ada koma-komanya. Koma sekian. Ya. Seperti nilai uang kan tidak selamanya akhirannya cuma 0 atau mungkin akhirannya cuma 10. Sudah biasanya ada juga yang 1500. Lebih baik pakai desimal. Contoh-contohnya di sini ada ya. Untuk di samping itu contoh penggunaannya ada umur pakai NT, jumlah penduduk pakai big NT, untuk harga pakai desimal. Itu untuk data angka atau numerik. Sekali lagi saya persilakan untuk teman-teman jika misalkan memang ada pertanyaan, boleh langsung bertanya. Boleh lewat komentar, saya cek dulu komentar pertanyaan. Oke, belum ada. Berarti semuanya masih menyimak. Saya lanjutkan. Berikutnya, setelah data angka ataupun data bilangan, ada data teks atau string. Ada data teks atau string. Yang pertama itu adalah ada varchar. Varchar. Varchar itu adalah untuk huruf, kata, atau kalimat. Analoginya seperti ini. Kolom nama yang panjangnya beda-beda. Andi dan Muhammad Al-Farizi itu panjangnya beda. Kalau Andi cuma 4 huruf, kalau Muhammad Al-Farizi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 karakter. Hitungnya karakter, bukan hurufnya. Seperti halnya strip, itu tetap dihitung karakter. Jadi varchar digunakan untuk kalimat atau teks yang memang isiannya itu berbeda-beda panjangnya. Contoh di sini ada nama varchar dalam kurung 100. Berarti untuk nama kita maksimalkan panjangnya 100 karakter. Selama belum 100 karakter masih bisa ditampung ke nama.
Tapi bagaimana jika misalkan namanya itu lebih dari 100 karakter nantinya? Yang masuk nanti hanya 100 karakter tersebut, sisanya yang di luar itu akan terpotong. Karena kita batasi untuk nama itu maksimalnya adalah 100 karakter. Apakah boleh untuk diperkecil? Boleh aja. Jadi sesuai kebutuhan. Jangan sekali-kali bikin nama itu terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Kalau terlalu panjang nantinya kita akan membebani memorinya. Dan kalau terlalu pendek nantinya malah siapa tahu ada yang namanya cukup panjang tapi kok tidak mampu menampung karena memang panjang dari varchar ini tidak begitu panjang atau pendek. Alhasil tidak semua datanya masuk ke tabel nama seperti itu. Jadi harus tahu juga sebelum kita menerapkan maksimal karakter seperti di sini, contohnya di sini 100 nih. Sebelum kita terapkan maksimal karakter yang digunakan, jadi tetap harus kita cari tahu dulu kira-kira maksimalnya akan berapa gitu ya. Itu untuk varchar. Berikutnya ada char untuk teks dengan panjang tetap. Analoginya bisa untuk kode pos, kode kelas yang selalu sama panjangnya. Kode pos misalkan biasanya 5 karakter, berarti kita bisa masukin char dalam kurung 5. Karena memang secara umum untuk kode pos itu 5 karakter. Dan kode kelas misalkan di sekolah tertentu sudah punya kode kelas yang memang panjangnya biasanya cuma 5 karakter. Kita masukin char 5. Apakah boleh pakai varchar? Boleh. Hanya saja karena char ini lebih mudah digunakan dan lebih spesifik untuk panjangnya tetap tidak berubah-ubah, lebih baik pakai char. Tadi ya, untuk kode pos atau kode kelas dan kode-kode lainnya yang memang panjangnya tetap. Lalu berikutnya ada teks. Teks itu untuk teks panjang, sebagai contoh untuk kolom catatan atau deskripsi. Seperti hanya kita ketika misalkan membuat atau mungkin berkomentar kaitannya dengan produk yang kita beli di online shop. Di situ mungkin memang beberapa ada yang membatasi karakternya atau kadang juga ada yang membebaskan. Mau berkomentar berapapun atau memberi ulasan berapapun panjangnya masih diperbolehkan. Kebanyakan kayaknya teks karena memang teksnya panjang dan tidak dibatasi. Jadi nanti database akan tetap menampung meskipun teks yang kita kirimkan itu cukup panjang ya atau belum apa namanya belum jelas berapa panjangnya, itu tetap bisa menampung database. Itu untuk data teks atau string ya. Kita lanjut lagi ke data tanggal dan waktu. Untuk data tanggal dan waktu ada 3 juga, date, date time, dan time. Untuk date itu hanya untuk tanggal, misal untuk tanggal lahir. Nah, pakainya date. Atau mungkin pakai tanggal kegiatan, boleh pakai date. Atau mungkin lagi tanggal apa ya? Tanggal absensi, boleh pakai date. Berikutnya untuk date time itu untuk tanggal dan jam. Jika misalkan memang mau menyimpan datanya itu tanggal sekaligus jamnya, yang memang lebih spesifik, pakai absen nih, waktu absen misalkan, boleh pakai date time. Karena memang butuhnya tanggal dan waktu atau jam. Tapi apakah boleh dipisah? Tanggal dan jam itu dipisah? Boleh, setelah kita bahas yang time. Nah, yang time itu digunakan untuk jam. Bisa untuk jam pelajaran 07.00 sampai 09.00. Berarti datanya disimpan dalam bentuk time, karena butuhnya hanya data jam saja. Tapi apakah tadi untuk yang waktu absen bisa kita pisah? Date dan time itu berbeda kolom? Tentu saja bisa. Jika misalkan memang nantinya mau berkreasi lagi, boleh aja dipisah. Tapi alangkah baiknya sekali-kali untuk disatukan dalam satu field. Pakainya date time. Jadi ada tanggal dan jam. Satukan. Ada 3 ya teman-teman. Ada 3 tanggal dan waktu. Date, date time, dan time. Berikutnya. Nah, ada boolean. Ada boolean. Boolean itu adalah data yang digunakan untuk nilai ya dan tidak. Karena boolean itu berdasarkan bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Mungkin teman-teman yang mahasiswa juga pernah mempelajari tentang gerbang logika. Kayak AND, jika 0 itu salah, 1 itu benar, atau jika 0 itu mati, 1 itu hidup. Kayak saklar lampu yang berdasarkan bilangan biner. Boolean atau tiny int,
yang dalam kurung 1, berarti dimaksimalkan cuma 1 panjangnya. Di sini kan contohnya 0 dan 1, 0 itu mati, 1 itu hidup. Atau 0 itu salah, 1 itu benar ya. Itu boolean. Sebagai contoh misalkan untuk status nih ya. Untuk status is aktif. Is aktif jika 1 itu berarti statusnya aktif, jika is aktifnya 0 berarti tidak aktif. Apakah status bisa pakai varchar? Bisa. Tapi alangkah baiknya pakai boolean untuk struktur database yang lebih tepat, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah digunakan. Begitu. Untuk mengaktifkan tinggal di set ke 1, untuk menonaktifkan tinggal di set ke 0. Kayak gitu. Itu boolean. Berikutnya ada enum. Enum digunakan untuk pilihan terbatas. Contohnya ada form pilihan hadir, izin, alfa. Nah, di luar itu, misalkan ada tambahan sakit, maka tidak akan masuk ke database. Kenapa? Karena sakit tidak terdaftar. Yang terdaftar hanya hadir, izin, dan alfa. Jadi sakit itu tidak terdaftar. Karena hanya 3. Atau contoh lainnya, enum itu bisa digunakan sebagai jenis kelamin. Misalkan yang pertama itu laki-laki, yang kedua itu perempuan. Misalkan nanti ada tambahan data baru, tapi di luar itu. Misal transgender, kan nggak bisa. Gitu ya. Karena memang datanya pun terbatas. Sesuai dengan pilihan yang di set ketika membuat sebuah field baru. Itu untuk enum. Lalu ada auto increment. Auto increment itu digunakan untuk nomor otomatis, kayak nomor antrian atau otomatis bertambah. Misalkan ada sebuah sistem antrian di rumah sakit. Misal saya antrian pertama, terdaftarlah antrian pertama Afif Waliudin. Berikutnya ada tamu lagi, misalkan Nur Faiz, daftar di rumah sakit, langsung ambil nomor antrian, bertambah otomatis dari yang pertama 1, berarti berikutnya kedua. Misal datang lagi tamu yang baru atau mungkin pasien baru, ngambil antrian lagi, berarti langsung 3. Jadi urutan berdasarkan nilai-nilai terbarunya. Itu auto increment, menambahkan secara otomatis. Apakah boleh nggak pakai auto increment? Boleh, tapi nanti harus ngakalin dari programnya. Kalau sudah mainan program. Jadi untuk database, ini simpelnya pakai auto increment. Nah, itu ya untuk tipe data saya ulas kembali dari awal. Tadi untuk tipe data dari field atau kolom ada tipe data angka atau numerik yang ada 3, int, big int, dan desimal. Lalu ada tipe data teks atau string, ada varchar, char, dan teks. Lalu ada tipe data tanggal dan waktu, ada date, date time, dan time. Dan tipe data lainnya ada boolean, enum, dan auto increment. Apakah ada tipe data yang lain selain ini? Jelas ada. Hanya saja ini yang memang sering digunakan, apalagi yang sering digunakan oleh pemula seperti kita. Kayak gitu. Tetap pasti banyak sekali yang lain. Nah, berikutnya saya punya analogi. Analogi lagi dari database dan perpustakaan. Mungkin tadi ketika saya jelasin teman-teman masih belum bisa menggambarkan analogi database seperti apa, tabel itu seperti apa, atau mungkin kolom itu gimana, baris itu gimana. Nah, di sini itu ada perpustakaan. Perpustakaan kita ibaratkan sebuah database atau basis data yang menampung banyak sekali data itu. Nah, terus di sampingnya ada tabel pengarang dan tabel buku. Di tabel pengarang, dia punya field atau kolom, yaitu ID pengarang, nama, tahun lahir, dan negara. Itu adalah field atau kolom. Nah, terus di tabel pengarang juga punya primary key atau kunci, yaitu ID pengarang. Sampai situ dulu. Silakan teman-teman boleh membayangkan terlebih dahulu untuk tabel pengarang yang masuk ke dalam database perpustakaan. Saya ulangi, tabel pengarang punya 4 field atau 4 kolom. Ada ID pengarang, nama, tahun lahir, dan negara. Untuk ID pengarang, biasanya pakai auto increment karena auto bertambah, atau boleh pakai int, atau mungkin big int, atau mungkin lainnya yang masih bentuk angka. Itu untuk ID biasanya pakai angka. Jarang ID pakai varchar, itu jarang. Lalu untuk nama tadi kita bisa sebutkan pakai varchar karena memang panjangnya itu tidak spesifik berapa. Kadang ada yang panjangnya 10, 50, 100, pakainya varchar. Lalu untuk tahun lahir tadi kita ingat
karena ini sebenarnya bukan tahun lahir ya, tapi ya harusnya tanggal lahir sih ya, karena nggak cuma tahunnya aja. Boleh pakai date, bisa pakai date. Untuk negara juga sama, negara boleh pakai varchar untuk negara. Nah, kita beralih ke tabel buku. Tabel buku ada nih bawah ya, ini masih tabel pengarang. Nanti saya jelasin kenapa tabel pengarang ada di sini. Jadi tabel buku itu ada ID buku, judul, tahun terbit, dan ID pengarang. Nah, kok ada ID pengarang di sini? ID buku tadi ya, auto increment, otomatis bertambah, yang dijadikan sebagai primary key atau kunci utama dari buku itu. Lalu ada judul, judul itu berarti bisa pakai varchar juga. Tahun terbit boleh pakai date atau mungkin boleh pakai varchar jika memungkinkan. Dan ID pengarang. Kok ada ID pengarang di sini padahal ID pengarang itu ada di tabel pengarang. Nah, setiap buku pasti punya pengarangnya. Kalau kita misalnya setiap buku kita tulis nama pengarangnya satu persatu, itu akan lama. Misalkan satu pengarang bikin 5 buku. Pas kita tambahin satu buku, kita tulis nama pengarangnya. Pas kita nambahin buku lagi, nulis lagi nama pengarangnya. Pas bikin tambah buku lagi, tulis lagi nama pengarangnya. Akan terlalu lama dan ribet. Lebih baik kita punya tabel pengarang ini digunakan. Jadi yang dipakai itu hanya ID pengarang di tabel buku. Nantinya dari tabel buku, karena sudah berkaitan atau sudah punya hubungan dengan si tabel pengarang, tinggal dipanggil aja. Dari buku 1, misalkan ini, baris satunya ada ID-nya 11, lalu judulnya mana nih? Oh, judulnya belum ada. Judulnya misalkan ya saya karang lah, buku baru misalkan judulnya, tahun terbit misalkan 1000, oh ini judulnya Jane Austen 1775, Inggris ini berarti negaranya. Oke, jadi gini, Jane Austen itu aslinya datanya ada di tabel pengarang, dan ini 1775 itu tahun lahir si pengarang, dan Inggris adalah negara asal si pengarang. Jadi dari satu buku ini, judul, tahun terbit, bisa juga mendapatkan data-data yang ada di pengarang hanya dengan menggunakan ID pengarang ini. Asalkan ID pengarang yang digunakan di sini di tabel buku itu sudah ada di tabel pengarang. Yang penting si ID pengarangnya sudah terdaftar di tabel pengarang gitu. Jadi itu namanya hubungan. Jadi kita nggak perlu masukin data-data pengarang ini kayak nama pengarangnya, terus tahun lahir, terus negara, itu satu persatu per buku, nggak harus. Cukup menggunakan ID pengarangnya saja, kita sudah bisa dapetin semuanya. Mulai dari nama, tahun lahir pengarang, serta negara pengarangnya. Itu untuk hubungan. Dan ini field tadi ya, field yang di atas, lalu baris itu adalah setiap data yang dimiliki ini. Contoh baris 1 ini data, terus ini baris 2 itu datanya. Atau buku, ibaratnya buku itu datanya. Rak itu tabelnya, buku itu datanya. Field atau kolom itu adalah penanda di atasnya. Nah, berikutnya, saya masih punya analogi lagi. Jika misalkan untuk perpustakaan tersebut teman-teman masih belum bisa menghayal atau membayangkan kaitannya dengan analoginya, saya punya lagi di sini. Analogi database dan gudang arsip. Nah, gudang arsip ini misalkan punya ruangan besar sekali dan banyak lemari-lemari arsip di dalamnya. Gudang arsip itu database-nya. Nah, lemari arsipnya itu adalah tabel. Sebagai contoh di sini saya ambil lemari arsip karyawan. Jadi tabel karyawan. Lalu di dalamnya itu ada laci, data aktif. Ada data aktifnya. Terus ada label laci. Per labelnya itu kita bisa sebut sebagai field juga atau kolom. Yang terakhir ada nick, nama, jabatan, dan departemen. Dari sini itu kita bisa simpulkan bahwasanya satu laci itu punya 4 kolom atau 4 field. Nick, nama, jabatan, dan departemen. Lalu datanya atau barisnya, contoh satu ada 12345 sebagai nick, terus namanya Budi Santoso, jabatannya staf IT, dan departemennya teknologi. Ini datanya. Data dari laci atau lemari arsip karyawan, yang dimana punya field, nick, nama, jabatan, dan departemen. Punya satu baris. Nick 125, namanya ini, jabatannya ini, departemennya ini. Nah gitu. Saya kasih waktu dulu untuk memikirkan analoginya untuk database ini. Ini yang cukup simpel ya analoginya. Satu tempat
punya lemari arsip atau punya tabel, di dalam tabel punya data, punya field dulu ya, punya kolomnya dulu, kolomnya apa saja, lalu per kolomnya, per fieldnya punya data, punya baris sesuai dengan jumlah fieldnya, kayak gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Berikutnya kita akan bahas tentang query dasar untuk MySQL. Query itu apa sih? Nah, query adalah sebuah perintah untuk berbicara dengan database. Analogi umumnya misalkan database ini seperti lemari arsip di sini ya. Lalu query itu adalah instruksi ke petugas arsipnya. Dari gambar di sini bisa dijelaskan ya. Jadi instruksi itu adalah query-nya, lalu lemari arsip kayak database-nya, lalu perintahnya itu instruksi. Perintah itu instruksinya, lemari itu database-nya. Kita bisa misalkan menambah, mengedit, menghapus, terus bisa mengupdate, tadi mengedit sama ya, atau lainnya ya. Query itu banyak sekali, sesuai dengan perintahnya. Ya meskipun sekarang untuk membuat query itu sangat mudah, tinggal bantuan ke AI, buatkan saya query SQL untuk apa gitu kan. Tapi tetap kita harus mempelajari sesuatu sebelum kita cari hal-hal yang bisa dikatakan simple atau cepat. Jadi belajar dulu sulitnya sebelum pakai yang mudah, daripada udah pakai yang mudah tapi sulitnya nggak pernah dipelajari. Ketika suatu saat dihadapkan dengan kasus berbeda akan bingung sendiri karena dasarnya pun belum dipelajari kayak gitu. Entah teman-teman tuh mahasiswa atau siswa atau karyawan juga sama. Tetap pelajari dulu hal sulitnya atau pahami dulu hal sulitnya secara kita berpikir seperti biasa. Lalu jika sudah biasa, barulah kita minta bantuan atau minta uh, dari AI ya, bantuan dari AI. Bentar, saya cek dulu di sini. Oh, ada komentar? Betul sekali, betul sekali ya. Terima kasih Mas Nur Faiz. Ya, gitu ya. Jadi meskipun mungkin sekarang banyak sekali AI yang mempermudah sesuatu pengerjaan, tapi tetap kita harus belajar bagaimana caranya sistem ini bekerja atau bagaimana sistem ini dibangun. Jadi nggak sekedar tahu, langsung jadi, aplikasi saya udah jadi, sistem saya udah jadi. Tapi ketika ditanya, ini dibentuknya menggunakan apa, dari mana, jumlah data yang digunakan seberapa, itu nggak tahu atau nggak bisa jawab. Kebanyakan sekarang seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman, khususnya mungkin mahasiswa di sini, jangan sampai ya saking terlenaknya dengan sebuah teknologi, tapi justru kalian sendiri sebagai mahasiswa teknologi kok bingung gitu terkait dengan alur kerja dari sistem atau aplikasi yang kalian buat. Jadi nanti ujung-ujungnya yang dapat nilai bukan kalian dong, tapi justru malah si AI itu sendiri yang dapat nilai. Yang makin pintar itu AI-nya. Jadi tetap kita harus bisa menyesuaikan diri meskipun sekarang sudah serba dipermudah, tetap harus berusaha untuk semaksimal mungkin mempelajari dan mengevaluasi sudah sampai mana kita belajar gitu. Agar senantiasa pikiran dan otak kita itu selalu bertumbuh dan menjadi makin berkembang ke depannya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, teman-teman, saya mau praktek sekarang. Nanti jika misalnya mau ikutan praktek juga boleh. Tapi jika misal mau tetap memperhatikan dulu juga nggak masalah. Karena nanti juga saya akan upload video ini ke YouTube. Jadi teman-teman bisa tonton kembali. Saya untuk share screen-nya mau ubah dulu. Bentar. Oke. Nah, saya harap teman-teman sudah menonton ataupun melihat tutorial buat jalanin XMPP-nya ya. Jika belum mungkin bisa perhatikan juga di sini saya mau ulang lagi jalanin XMPP dan PHP MyAdmin karena yang akan kita gunakan itu adalah PHP MyAdmin sebagai database management system yang friendly, mudah digunakan dan ada gambarnya, jadi tidak membosankan. Pertama kita cari dulu di mana lokal atau kemarin kita install XMPP-nya. Sebagai contoh saya install XMPP kemarin di local F, lalu nama folder saya XMPP82. Cari yang XMPP strip control untuk menjalankan Apache dan SQL-nya. Nah, di sini ada ya, ada modul Apache dan modul MySQL.
Yang wajib kita gunakan atau yang wajib kita nyalakan itu adalah Apache dan MySQL. Kenapa Apache digunakan padahal tidak ada sangkut pautnya dengan database? Karena PHP MyAdmin itu berjalannya di sistem web. Jadi kita butuh Apache buat jalanin webnya. Jadi kita nanti buka PHP MyAdmin lewat browser. Apakah ada DBMS atau database management system yang lain selain XAMPP atau selain PHP admin? Ada, banyak sekali. Hanya saja ya aplikasinya cukup berat dan memang kadang sulit digunakan juga untuk pemula seperti kita. Jadi alangkah baiknya kita gunakan XMPP dan PHP MyAdmin untuk prakteknya. Boleh dijalankan dulu Apache-nya di start dan MySQL-nya boleh di start juga. Pastikan semua portnya sudah muncul dan berjalan seperti ini, baru kita tambahkan di tab baru di browser, ketikkan localhost garis miring php myadmin. Nah, ini tampilan awal dari PHP MyAdmin, yang dimana saya di sini udah bikin atau sudah punya beberapa database yang cukup banyak. Belum begitu banyak, tapi cukup banyak. Karena beberapa database yang lain sudah di backup di XMPP yang lain juga. Ini khusus untuk belajar ya. Nah, di sini kita bisa bikin database baru, tinggal klik aja, ataupun edit pun tinggal klik-klik aja. Cuman meskipun semudah itu untuk manipulasi database, tapi tetap kita harus belajar query-nya atau belajar dasar perintahnya. Jadi nanti teman-teman mungkin kalau udah terbiasa boleh aja ya pakai tinggal klik-klik ini buat bikinnya atau buat ngeditnya, buat hapusnya tinggal klik aja, nggak masalah. Tapi tetap untuk hari ini atau kedepannya beberapa hari ini mungkin ya teman-teman biasakan pakai query-nya agar makin asik belajarnya, biar makin kerasa pusingnya, biar makin kerasa mikirnya. Jadi nggak sesimpel itu dalam belajar. Jadi nanti kalian punya sebuah pengalaman di mana, oh iya, kemarin saya pas belajar ini emang cukup sulit dan butuh perjuangan ekstra misalkan. Jadi nggak merasa belajar itu uh, apa ya, kayak berharga lah, untuk kita sendiri berharga karena sudah berusaha. Gitu ya. Nah, setelah masuk ke PHP MyAdmin, di mana kita bisa mengetikkan query di bagian SQL, struktur query language. SQL itu adalah struktur query language, bahasa query yang terstruktur. Ini jangan di sini lah. Ulangi. Di baru bisa nggak? SQL, inilah. Ke baru dulu terus ke SQL. Meskipun kita bisa bikin baru itu tinggal klik aja sini ya. Nama basis datanya apa, terus tinggal buat. Bisa aja. Cuman effortnya kurang kerasa lah. Nanti terlalu vibe codernya terlalu berasa. Jadi kita cari cara yang memang bisa dikatakan cukup rumit tapi asik. Teman-teman juga nanti bisa kayak menganalogikan perintah ini dengan perintah-perintah yang lain gitu. Nah, yang pertama kita coba adalah query untuk buat database, yaitu query-nya create database. Digunakan untuk membuat database baru. Analoginya kayak membuat lemari arsip baru, itu analoginya. Query-nya gimana? Pakai ini, create database spasi nama database yang akan dibuat. Lalu terakhir tambah titik koma. Sebagai contoh di sini saya jelaskan. Untuk buat database baru, misal saya mau bikin database sekolah tadi ya. Pakai create database sekolah, titik koma. Cukup mudah sekali. Oke, bentar kita cek dulu ada komentar. Oke, Pak, XMPP saya error nggak mau start Apache dan SQL-nya, saya menggunakan sistem operasi Fedora. Oke, mungkin untuk yang error bisa ditonton dulu, nggak masalah, nggak langsung praktek pun nggak apa-apa. Paling nanti saran saya, kalau di Fedora ya, nginstal XMPP langsung aja di CLI-nya gitu. Jadi nggak usah pakai XMPP nggak apa-apa. Langsung install aja di lokalnya, di sistem operasinya, install MariaDB server, terus sama install PHP MyAdmin juga bisa. Kalau di Fedora lebih enak malah. Kan ada CLI itu. Coba nanti cari repository Apache dan MySQL yang online gratis buat diinstal. Nanti tinggal install aja coba di CLI atau di terminalnya bisa. Nanti tinggal digunakan langsung di situ. Jika memang mau langsung coba boleh sekarang dicoba. Kalau misalnya nanti aja lagi boleh nanti
Yang penting sekarang perhatikan dulu aja cara-caranya tuh, contoh-contohnya. Kalau mungkin punya OS lainnya, punya alternatif OS Windows, mungkin boleh install XMPP di Windows-nya juga, gitu. Jadi tidak perlu memaksakan untuk langsung praktek hari ini, gak apa-apa ya. Nanti boleh ya praktekkan sendiri. Sekarang boleh lanjut perhatikan. Itu ya, untuk create database atau buat database cukup simpel perintahnya. Create database spasi nama database yang akan dibuat. Tinggal kirim. Nah, jika berhasil, maka ada checklist MySQL memberikan hasil kosong 0 baris. Kenapa 0 baris? Padahal di sini terbuat ya, sekolahnya ada nih. Karena memang kita tidak menambahkan data satupun gitu, hanya sekedar membuat database. Cukup mudah ya, teman-teman mungkin bisa mengubah atau boleh beda juga dari saya. Tapi ya samain dulu lah, samain dulu aja lah ya. Samain dulu aja nggak apa. Setelah kita membuat, berikutnya kita harus menggunakan database yang telah kita buat tersebut. Analoginya kayak memilih lemari mana yang mau kita buka, itu analoginya. Perintahnya apa? Atau query-nya use spasi nama database yang telah dibuat atau yang akan kita gunakan. Ke SQL lagi, tinggal use, boleh kapital, boleh kecil ya. Kalau saya lebih suka kapital sesuai dengan perintahnya. Use sekolah titik koma. Tinggal kirim. Nah, berarti kita sudah bisa menggunakan database-nya. Gitu. Kalau sudah checklist kayak gini berarti sudah bisa membuat database-nya. Padahal di sini udah ada sekolah. Cuma keterangannya no database selected. Tapi gitu ya. Kalau misalnya nanti di query yang nggak pakai PHP admin itu pakainya use pasti nama database-nya apa. Kalau ini kita klik aja sekolahnya di sini. Nah, sama aja sih. Gitu ya. Berikutnya setelah dua itu, ingat-ingat teman-teman ada create dan use untuk buat dan pilih database yang akan dibuka atau digunakan. Nah, berikutnya tadi kita tahu di dalam database pasti ada yang namanya tabel. Di sini contohnya di database sekolah saya mau bikin tabel siswa. Ini contoh query-nya. Create tabel siswa dalam kurung ID siswa int auto increment primary key. Berarti ID siswa ini adalah bentuknya integer. Tadi ya bilangan bulat, lalu auto increment otomatis bertambah serta menjadikan sebagai primary key atau kunci utama yang membedakan di antara yang lain dan unik. Lalu namanya varchar. Varchar itu tadi tipe teks ya atau tipe string yang dimana kita masukkan karakternya 100 karena setiap nama itu nggak semua nama panjangnya sama, beda-beda. Kelas kita buat varchar juga maksimal 10. Nanti kita jangan terlalu panjang nambahin nama kelasnya. Contoh di sini kita langsung buat. Syarat diklik dulu ya, sekolahnya dipilih dulu, terus ke SQL. Sebentar saya mau coba tambahkan dulu di sini duplikat. Oke, lanjut. Tadi bagian create table, bikin table. Nah, untuk bikin tabel, fungsinya adalah create table. Lalu nama tabelnya apa? Siswa, misalkan dalam kurung ID untuk siswa, integer, lalu kasih auto increment, lalu primary key, berikutnya nama tipe datanya adalah varchar, lalu panjangnya 100 dan kelas varchar juga 10 aja panjangnya, lalu kita tutup kurungnya kasih titik koma. Nah ini ya teman-teman, jadi kita buat dulu create table, terus nama tabelnya apa? Siswa, lalu ID siswa ini adalah sebuah pembeda di antara yang lain, bentuknya int atau integer, auto increment agar otomatis bertambah, terus kasih sebagai kunci utama atau primary key, lalu nama ini berarti nama field yang lain, terus ada kelas juga, pakai varchar dua-duanya. Coba kita kirimkan, apakah berhasil? Nah, berhasil membuat tabel baru atau tabel siswa. Di sini nambah ya siswa, langsung bertambah. Nah, apa kita bisa langsung nambahin data di sini? Klik siswa, terus tambahkan. Bisa aja langsung di sini. Tapi kan nggak asik.
Kalau saya namain paketnya kan nggak asik, terlalu mudah. Contoh misalnya sih namanya Afif, kelasnya TKJ. Masuk tambah, gampang banget ya, terlalu mudah. Jadi nggak ada tantangannya. Makanya kita tetap belajar pakai SQL-nya. Gitu ya. Di SQL-nya kita coba lagi untuk menambahkan data baru. Menambahkan data baru. Query-nya adalah insert into. Insert into. Ya, insert into. Insert into spasi terus nama tabelnya apa? Spasi terus masukin nama field-nya dulu. Yang kita makan nama dan kelas. Kok ID siswa nggak dimasukkan atau nggak ditambahkan? Ingat, ID siswa itu auto increment, jadi nggak wajib ditambahkan karena nanti pun akan menambah otomatis untuk isinya gitu. Yang wajib cuma nama dan kelas. Insert into siswa, karena nama tabelnya adalah siswa, dalam kurung fieldnya itu nama dan kelas, barulah kita masukin nilainya pakai values. Kenapa values? Karena banyak isinya. Dalam kurung lagi, terus petik karena ini tipenya string atau varchar, wajib pakai petik gitu ya. Petik 1 atau 2 sama aja. Namanya misal Udin, namanya Udin. Terus kelasnya misalkan RPL. Kalau dicontoh itu kan Andi ya tadi ya. Contoh kan Andi, kelasnya 10 RPL. Saya mungkin kelasnya 11 RPL contohnya. Insert into siswa, ini nama tabelnya, lalu nama fieldnya, nama dan kelas itu nama field, dan values-nya, nilai per field, per kolom di sini. Harus sesuai atau harus urutan sesuai dengan disebut di sini. Karena di depannya itu nama, baru kelas, di values pun sama, nama dulu baru kelasnya. Coba kita kirimkan. Berhasil terkirimkan, coba lihat di sini dijelajahi, ada nggak? Nah, ada ini, Udin. Kelasnya 11 RPL. ID siswa otomatis bertambah jadi 2. Kenapa? Karena tadi yang nilai pertama atau ID datanya pertama itu nilainya 1. Jadi otomatis bertambah. Kayak gitu. Itu auto increment penggunaannya. Terus kita lanjutkan dulu. Agar nggak terlalu malam juga. Ini masih banyak, cukup banyak ya slide-nya. Nah, select atau menampilkan semua isi tabel. Ini ya. Boleh pakai yang sini, boleh yang pakai ini. Kalau ini berarti menampilkan semuanya, kalau ini menampilkan kolom tertentu. Nanti kita contohkan. Nah, coba ya. Di SQL lagi, gunanya variabelnya adalah select. Select, bintang itu atau asterisk itu adalah keseluruhan. Kalau gini, berarti menampilkan semua data yang ada di tabel siswa tanpa memilih kolom tertentu. Jadi semua kolom akan ditampilkan. Contoh ya, kirim. Nah, jadi ID siswanya muncul, namanya muncul, kelasnya pun muncul. Karena kita pakai bintang atau asterisk, semua kolom ditampilkan. Tapi, kalau misalkan kita mau misalkan menampilkan hanya nama dan kelas. Nah, kalau nama dan kelas berarti pakainya tadi, yang kolom tertentu. Select, tetap pakai select. Terus sebutkan dulu nama fieldnya, nama, koma, kelas. Terus kasih from, dari mana? Dari siswa. Berarti yang tampilkan nanti ini doang. Harusnya ID siswa itu nggak tampil. Kita coba. Kirim. Nah, itu ya. Cuma nama dan kelasnya. ID-nya nggak muncul. Karena kita mintanya hanya cuma nama dan kelas dari tabel siswa. Contoh lain misalkan saya mau menampilkan itu hanya sebatas namanya aja. Select nama, langsung from siswa. Udah. Karena cuma mau namanya doang, tinggal select nama. Tinggal dikirim. Dan hanya muncul namanya. Dalam beberapa hal kita memang harus menentukan field yang mau ditampilkan. Jadi tidak selamanya kita harus menampilkan semuanya. Takutnya terlalu panjang, padahal kita hanya butuh nama dan kelas misalkan tadi. Jadi cukup tampilkan nama dan kelasnya aja. Jangan sampai kita selalu gunakan asterisk dalam setiap perintah select. Takutnya nanti terlalu banyak data yang ditampilkan padahal kita nggak butuh. Terlalu menggunakan cukup banyak memori hanya menampilkan data yang memang kita tidak butuhkan. Itu untuk select ya. Menampilkan data pakai select. Berikutnya, where dan update. Where dulu. Where itu juga untuk menyaring data sesuai kondisi. Misalkan mencari map dengan kriteria. Nah, ini contohnya ya. Select bintang menampilkan semua data dari siswa di mana kelasnya itu adalah 10 RPL. Saya contohkan tadi kan kita punya dua data ya. Tadi saya punya dua data yaitu Afif dan Udin.
Untuk Afif itu kelasnya, saya mau TKJ lah, kelasnya TKJ, dan Udin itu 11 RPL. Misalkan kita tambah baru lagi dulu ya, biar 11 RPL-nya ada 2, PSQL, insert into siswa, terus nama, koma, kelas, kasih values-nya berarti namanya misalkan Jojo ya, Jojo misalkan. Namanya Jojo. Wajib pakai petik karena ini adalah string atau varchar. Lalu kelasnya tadi samain 11 RPL misalkan. Nah, kayak gini. Kirim. Sekarang kita punya 2 data yang kelasnya 11 RPL. Nah, gimana caranya? Hanya menampilkan data yang memang kelasnya 11 RPL aja. Di sini kita memerlukan sebuah query where atau di mana. Query-nya seperti ini. Select bintang from siswa where. Nah, where-nya di sini. Kalau where 1 berarti semua data yang memang ada itu ditampilkan. Kalau where 1. Nah, jadi kan kita mau nampilin data yang memang kelasnya itu adalah 11 RPL. Jadi where kelas sama dengan petik karena bentuknya varchar 11 RPL. Petik lagi titik koma sebagai penutup. Kirim harusnya muncul 2. Nah, itu ya. Udin dan Jojo yang kelasnya adalah 11 RPL. Apakah kita bisa nampilin data itu berdasarkan nama? Bisa. Berdasarkan ID siswa? Bisa. Contoh lagi, misalkan saya mau tampilkan data yang memang namanya adalah Jojo. Tinggal where nama sama dengan petik Jojo, tutup, titik koma. Kirim. Nah, tampillah siswa yang memang namanya itu Jojo. Atau mungkin mau lagi, select lagi tadi misalkan yang ID-nya itu 2. Berarti tinggal where ID siswa sama dengan 2. Kenapa nggak pakai petik? Karena 2 itu bentuknya integer. Jadi nggak wajib pakai petik. Ya, pas dikirim. Ada. Yang ID siswanya 2, tadi si Udin. Gitu ya. Nanti teman-teman boleh modifikasi lah untuk select-nya. Bebas. Karena nanti pun ada, saya kasih tugas nanti di akhir. Masih ada yang nanti bisa dikirimkan dalam bentuk file atau mungkin dalam bentuk praktek langsung di sesi kedua atau di hari Sabtu nanti. Nanti kita kesepakatan aja ya. Silahkan berkomentar nanti mau bentuknya seperti apa, dibebaskan. Berikutnya kita belajar untuk update atau memperbarui sebuah data. Update pun kita wajib memerlukan where, di mana. Karena kalau nggak pakai where, nanti semua data itu bisa terupdate semuanya. Nih, update tanpa where itu bisa bahaya. Padahal kita hanya butuh update satu data, tapi karena kita nggak pakai where, semua data malah terupdate. Dan repot. Misalkan tadi saya masih punya data siswa yang kelasnya TKJ, namanya Afif. ID siswa 1. Kita ambil ID siswanya nih ya. ID siswanya 1. SQL-nya kayak gini. Update. Kita lah biar keren. Update. Set kelas. Misal saya mau update kelas ya. Update kelasnya. Set kelas 11 RPL. Terus, sorry, ini ada yang ketinggalan. Update siswa. Nama tabelnya sebutkan dulu. Update siswa. Nama tabelnya. Terus set kelas. Lalu kelas barunya apa? Where. Di mana ID siswanya tadi, karena saya mau update si Udin, si Afif tadi ya, yang ID siswanya 1, jadi ID siswa sama dengan 1. Oke, kita ulik dulu dari awal. Update itu perintah untuk memperbarui. Siswa itu adalah tabelnya, tabel yang kita gunakan atau kita cari datanya di situ. Set itu untuk memberikan sebuah nilai baru. Mana yang mau diupdate? Misalnya kelas yang mau diupdate. Kita mau kelasnya itu yang tadinya TKJ jadi 11 RPL. Tadi kan TKJ, si Afif kan kelasnya TKJ. Mau ubah jadi 11 RPL. Terus kasih where, di mana ID siswanya itu adalah 1. Kalau misal pakai gini, where nama, bisa tidak? Bisa. Tapi takutnya nanti dalam sebuah database, sebuah tabel siswa, yang namanya Afif bisa aja lebih dari 1. Jadi kalau misalkan where nama, nanti semua yang namanya Afif malah diupdate kelasnya. Jadi lebih baik pakai ID siswa yang memang unik.
dan berbeda per datanya. Kirim. Nah, kita tampilkan dulu select ya, pakai select bintang from siswa, pakai where nggak ya? Pakai where lah. Where kelas sama dengan 11 RPL. Di koma. Nah, sekarang si Afif itu muncul di 11 RPL. Karena ada 3 yang kelas 11 RPL. Kita coba lagi ganti namanya lah. Ganti namanya. Yang si Jojo kita ganti namanya. Misalkan contoh di SQL lagi. Berarti pakai update. Update siswa set nama sama dengan nama barunya misalkan Faiz. Nah, kasih where ID siswa sama dengan 3. Tadi si Jojo kan ID-nya adalah 3. Kalau pakai where nama boleh, tapi kan takutnya dalam satu tabel itu yang namanya Jojo itu banyak sekali. Jadi pakainya where ID siswa. Ini nama barunya, ini ID siswanya yang kita gunakan sebagai acuan untuk mengupdate. Coba kita kirimkan. Oke, sudah berhasil. Coba kita tampilkan lagi. Where 1. Nah, tadi yang namanya Jojo sekarang jadi Faiz. Berarti kita sudah berhasil mengupdate nama dari siswa. Itu ya. Nah, lanjut berikutnya biar nggak terlalu malam. Berikutnya itu ada delete ya. Delete. Teknologi yang membuang arsip untuk menghapus data dari tabel. Query-nya itu delete terus dari mana ya? From dulu. From siswa kasih where, ini wajib. Tapi jangan where 1. Kalau kayak gini nanti semua datanya dihapus. Semua data yang di siswa itu dihapus kalau where 1. Jadi cari yang memang ada terus kita hapus. Jadi jangan ya. Where ID siswa. Misal saya mau hapus tadi si Jojo lah. Si Jojo kan ID siswa itu 3 kalau nggak salah. ID siswa 3. Berarti where ID siswa sama dengan 3. Nah, gini. Dia menghapus data dari siswa yang di mana ID siswanya itu 3. Coba kita kirimkan. Ada konfirmasi dulu kalau mau hapus. Anda yakin? Yakin, oke. Nah, berhasil terhapus. Coba kita tampilkan. Harusnya si Jojo udah nggak ada. Nah, gitu ya. Si Jojo udah nggak ada. Karena sudah berhasil di-delete atau dihapus. Terus, setelah delete, mungkin saya contohkan satu lagi lah. Delete-nya berdasarkan kelas 11 RPL, biar semuanya kehapus. Oke. Sementara itu, saya mau coba tambahkan dulu. Insert dulu ya. Insert into siswa. Terus dalam kurung nama, kelas, values, namanya misalkan Bahlel. Kelasnya itu misalkan 11 TKR. Nah, ini barunya namanya Bahlel ya, Bahlel. 11 TKR kelasnya. Kirim. Kita cek dulu di sini pakai select. Nah, ada siswa baru namanya Bahlel, ID siswanya 4. Kelasnya 11 TKR. Kita coba hapus sekarang pakai delete. Delete from siswa. Where ID siswa. Bukan ID siswa, kita mau hapus berdasarkan kelas. Berarti where kelas sama dengan 11 RPL. Titik koma. Jadi nanti 2 siswa tadi yang kelasnya 11 RPL itu bakal kehapus. Coba kirim. 2 baris telah terhapus. Ketika kita coba tampilkan, sisa tinggal 1 siswa yang namanya Bahlel. Itu ya, untuk delete. Oke, saya tambahan lagi lah datanya. Mungkin teman-teman punya request nambahin data siapa gitu. Namanya siapa, boleh request silahkan di kolom komentar. Bingung juga mikir nama ya. Nama, kelas, values. Ada saran teman-teman? Ini bingung sih, saya mau kasih nama siapa nih. Oh nih, Farhan Jamu Biji, si Imut.
Oke, si Imut dulu, si Imut nanti Farhan Jambu Biji terus Mendoan. Oke, boleh, boleh, boleh. Kita coba di sini ya. Values si Imut. Si Imut. Kelasnya misalkan jangan TKR lagi lah, masa si Imut kelasnya TKR 11 akuntansi lah, akuntansi. Nih, copy aja bercepat nanti lah. Copy, nah kirim, nambah lagi Farhan Jambu Biji. Kelasnya kalau ini harus kerenan dikit lah, 11 PKJ. Kirim. Terus satu lagi tadi Mendoan. Ada lagi nggak coba? Oh, udah nggak ada lagi. Mendoan lah ya, Mendoan ya. Sini. Mendoan misalkan kelasnya 11 eh, RPL. RPL. Kirim. Oke. Kita tampilkan select bintang from siswa PR1. Kirim. Ada semua ya. Bahlil, si Imut, Farhan Jabu Biji, Mendoan. Sekarang ada 4 data siswa yang berbeda-beda jurusannya, berbeda-beda pula huruf depannya. Setelah belajar delete, kita lanjut ke order by. Order by itu digunakan untuk mengurutkan data. Bisa ascending, bisa descending. Kalau ascending, ASC itu menampilkan data dari A sampai Z. Kalau dari Z sampai A itu DESC. Coba ya, tambahkan order by. Berarti di sini select bintang from siswa, tambahkan order by. Order by ASC. Sorry, by nama dulu, nama ASC. Jadi tidak berdasarkan namanya itu urutan dari A, B, C, D sampai Z depannya. Nah, Bahlil, Farhan, Mendoan, Simut ya. Jadi urutan. Yang B dulu, terus yang depannya F, terus depannya M, baru depannya S. Tuh, ASC. Coba sekarang yang DESC atau descending. Order by nama DESC. Kebalikannya dari ASC. Harusnya tadi si Imut paling atas sekarang. Coba. Nah kan? Sekarang si Imut itu paling atas, baru Mendoan, baru Farhan, baru Bahlil. Ya. Jadi urutan karena ada ASC, ada DESC, ascending dan descending. Baru jam 9, kita masih ada berapa lagi yang dibahas. Kita lanjutkan untuk order by sudah, lanjut ke limit. Ini sudah menarik nih. Limit itu adalah batas. Jadi kita bisa nampilin data sesuai dengan batasnya atau beberapa saja. Tadi kan datanya ada 4 ya, ada 4 ya. Misal mau nampilin cuma 2, berarti tinggal select bintang from siswa, tambahin sini limit capital berklan limit 2. Harusnya yang tampil cuma 2. Terus yang mana yang tampil? Berarti data yang paling antara yang paling lama atau yang terbaru. Coba. Nah, berarti yang paling lama yang tampil. Kecuali kita tambahkan dulu sini versi siswa, terus kasih dulu order by nama ASC, terus kasih limit 2. Bisa nggak coba? Jadi harusnya nanti yang muncul itu Bahlil sama dari siapa ya lupa aja, sama Farhan Jambu Biji. Nah, Bahlil dan Farhan Jambu Biji. Karena memang menampilkan 2 saja dan ascending. Jadi diurutkan dulu, diurutkan baru di limit, dikasih 2 aja yang ditampilkan. Gitu. Itu untuk limit. Mudah banget. Sekarang count. Ini apalagi count ya, sangat mudah untuk menghitung total data yang ada. Select bintang count ya, pakainya count. Select count bintang, select count bintang, terus from siswa. Jadi ngitung total data yang ada di siswa. Harusnya berapa? Harusnya 4. Nah, 4 ya. Coba kita ulang lagi. Select count bintang S total S, bisa pakai S enggak? Total from siswa. Kirim. Nah, kali total.
Jadi count bintang itu bisa kita ibaratkan menjadi pakainya AS. S itu untuk mengubah tadi ya count bintang jadi total di kolomnya di sini. Kita pakai S. Berikutnya kita lanjut lagi setelah count. Nah, ini ada sekarang mungkin sudah ke studi kasus ya. Jadi kita udah belajar tentang query yang ada 11 query yang diantaranya saya sebutkan dari awal. Ada create database buat database baru, lalu use database, lalu ada create table, insert, select, lalu ada where, update, delete, order by, limit, dan count. Nah, sekarang ada dua studi kasus. Dua studi kasus, silakan teman-teman boleh memilih studi kasus yang mana dan minta kesepakatan dari semuanya. Kira-kira, sebentar ini saya mau kirim dulu modulnya ya ke Google Drive. Nanti saya linknya saya kirimkan. Karena memang nggak bisa kirim lewat ini pesan. Saya mau upload dulu ke Google Drive untuk modulnya. Nanti saya upload ke Google Drive terus. Uh, oh sorry, linknya aja nih. Link ininya aja. Yang punya tautan bisa lihat. Saya link Canva-nya saya share aja di komentar. Nah, itu untuk link Canva-nya boleh dibuka nanti. Ada dua studi kasus, teman-teman boleh milih mau yang mana. Terus saya mau kesepakatan. Kira-kira mau dibikin dokumen terus dikirim ke saya atau mungkin nanti di pertemuan berikutnya teman-teman nanti saya acak random buat menunjukkan query-nya praktek secara langsung gitu. Coba boleh voting lah. Yang mau ngirim pakai laporan dokumen boleh ketik satu, yang mau langsung praktek secara langsung boleh ketik dua nanti di sesi berikutnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Dua, oke, boleh. Berarti percaya diri nih, bisa nih. Oke, Jojopi dua, percaya diri. Oke, boleh. Yang lain, jika misalkan memang tidak ada lagi, mungkin mengikuti yang mengisi di sini di kolom komentar ya. Berarti nanti mau nggak mau, laptop saya mati, Pak. Waduh, laptop saya mati ya. Mungkin ya nanti pakai cara lain lah buat yang mati, mungkin ada keringanan buat bisa pakai ketikan aja nanti yang praktek orang lain tapi yang terpilih nanti buat bacain query-nya gitu, buatin query-nya tapi yang praktek nanti orang lain gitu. Jadi tetap ada usaha dan tetap ada kontribusi di situ. Dua, kebanyakan dua nih, ada yang mau pilih satu nggak? Squirrel 61, oke. Kalau ini saya bikin dua opsi aja deh, nggak apa-apa. Nanti yang sekarang pilih satu, silahkan nanti kirimkan dalam bentuk laporan untuk studi kasusnya. Belum punya laptop Pak, pinjem atau mungkin boleh pakai komputer sekolah tuh dipakai. Kalau pakai HP kurang asik gitu ya, meskipun bisa tapi rada sulit juga. Belum punya laptop tapi kemarin pakai komputer sekolah. Gak apa ya, yang misalkan memang nantinya nggak berani buat praktek, tetap kirimkan aja laporannya gitu. Jadi saya bikin dua opsi, silakan teman-teman yang mau praktek langsung atau nunjukin skillnya biar lebih percaya diri atau mungkin biar lebih kelihatan GG gitu ya sebagai mahasiswa IT. Masa mahasiswa IT suruh bikin query nggak bisa atau malu ya, gimana gitu ya. Jadi itu teman-teman semuanya, jadi biar makin pede lagi pas mempraktekin, silakan nanti saya bikin dua opsi. Yang mau ngirim laporan silakan ngirim, nanti saya nggak minta untuk menunjukkan secara langsung, tapi kalau yang mau praktik secara langsung juga sangat dipersilahkan. Siapa tahu nantinya mau ngisi materi di kelas berikutnya gantian dengan saya biar nggak selalu saya yang ngisi materi ya. Suatu saat mungkin ada kelas lainnya di luar basis data atau tentang hal materi baru, teman-teman bisa mengisi materi gitu. Apakah ada kelas gratis selanjutnya ke depan? Oh, insya Allah ada, insya Allah ada. Pasti ada, pasti ada. Istilah nanti kalau pas memang lagi cukup banyak waktu luang, saya pasti bikin, mungkin sesuai request teman-teman, kan ada grup tuh ya. Silakan teman-teman mungkin bisa request mau kelas apa ya, silakan. Sangat-sangat dipersilahkan gitu ya. Yang penting materi tersebut memang sudah saya kuasai dan saya mampu untuk menjelaskan. Kalau misalnya memang saya belum menguasainya, mungkin saya bilang enggak, untuk materi tersebut masih
belum saya kuasai sepenuhnya, mungkin kayak gitu ya. Jadi tetap menyesuaikan kemampuan saya. Untuk kursus saat ini sebenarnya belum sih ya. Sebenarnya emang udah rencana bikin kursus, cuman melihat kemampuan saya dalam menjelaskan atau mengajari belum cukup mumpuni ya. Masih biasa aja, jadi untuk yang kursus berbayar mungkin nanti dulu lah. Nanti mungkin masih perencanaan. Ya, melihat kualitas saya biasa aja gitu ya. Sekarang buat ebook semuanya bisa sih ya. Gini nih, buat teman-teman yang mau bikin ebook juga nih, tinggal bikin aja ChatGPT, semuanya tinggal masukin serapi mungkin, terus dibikin ebook ya bisa. Soalnya saya mau bikin materi banyak-banyak, cuman kadang emang belum ada waktu aja gitu. Mau bikin materi banyak terus dibagikan ke teman-teman semuanya, ya sangat-sangat mau itu, cuman ya emang belum sempat gitu ya. Jadi gitu. Untuk saat ini mungkin saya mau bikin kelas gratis dulu. Mengingat Excel ya nanti suatu saat kita bicarakan lah. Excel juga sangat diperlukan ya. Meskipun saya juga masih belum begitu expert di Excel, tapi nanti saya akan tetap berusaha belajar buat belajar Excel dan bisa menyampaikan ke teman-teman semuanya di sini. Di grup ini ya, di grup kelas gratis ini saya mau HTML CSS dasar. Ini sangat 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 boleh ya, sangat sangat boleh karena memang basically anak-anak IT itu di HTML CSS dasar sih ya, benar. Nah, setuju. Nanti untuk semua yang ada materinya yang di Canva tadi ya Pak. Oh nggih, untuk materi sesi pertama tadi yang di link Canva di atas ya. Di Canva di atas ini yang ini. Saya belum bikin materi dalam bentuk PDF atau bentuk yang terstruktur banyak banget, belum bikin karena memang belum sempat. Jadi seadanya dulu aja ya teman-teman. Nanti saya mungkin suatu saat bikin sebuah folder yang memang menampung semua materi atau modul yang bisa dibaca terus-menerus dan bisa diamalkan juga ke yang lain mungkin ya. Jadi setidaknya sekarang saya mungkin bikinnya Canva dulu untuk sesi 1. Nanti sesi 2 saya bagiin lagi di berikutnya. Sebelum foto kelas, ya tentu saja nanti saya foto kelas. Ya paling kita akhir berapa ya? Kira-kira setengah 10 apa ya? Untuk sekarang mungkin ya silakan ada yang mau bertanya-bertanya silakan. Untuk studi kasus tadi ada 2 ya di Canva. Tadi mau yang bikin laporan terkait dengan studi kasusnya boleh, atau mungkin yang mau praktek di minggu pertemuan berikutnya juga boleh, atau yang mau bertanya kaitan dan lain-lain boleh. Dokumentasi ya boleh, boleh banget. Mungkin silakan ya teman-teman aktifkan semua kameranya. Yang masih bangun ya, khususnya masih bangun boleh aktifkan kameranya untuk dokumentasi. Nur Faiz kelihatan banget habis belajar. Oke, Nur Faiz. Yang lain boleh aktifkan kameranya dulu untuk dokumentasi. Jojopi, oke Jojopi. Sudah terlihat Jojopi. Mas Ali, Mas Ali, Mas Ali coba. Mas Ali. Kameranya Mas Ali. Mas Aan Jambu Biji. Oke, keren sekali Aan Jambu Biji. Aan sekarang di mana, Aan? Aan sekarang di mana? Di rumah, Pak. Di rumah. Ya. Keren, keren sekali Mas Aan Jambu Biji. Sekarang jadi bakul wifi, Aan. Mas Bayu, oke Mas Bayu. Bareng sama Oke, Pak yang Ishak sekarang, Pak. luar biasa, luar biasa. Yang lain nih, Mas Ham nih, Mas Ham nih, Mas Hamshe, Mas Hans. Mas Ilham, silakan Mas Ilham. Kurang pencahayaan, Pak. Nggak apa-apa, yang penting ada orangnya lah. Yang penting mah nggak kurang iman aja. Siap. Siap. Yang penting nggak kurang iman aja. Mas Faril Anam, salam kenal lah. Mas Faril Anam, salam kenal. UT nih, UT Pride ya, UT Pride. Salam salut. Yang lain belum ada nih, nggak ada lagi nih yang on cam nih. Gak apa lah ya, kita seadanya dulu ya. Setidaknya ada yang on cam sebentar. Gaya dulu, cheese dulu ya. Sebentar, saya pakai apa nih? Cheese. Save dulu. Oke, bentar. Screenshot 1 disimpan di. Oke, ganti. Yuk, foto lagi, foto lagi, foto lagi. Masih. Lagi. Tadi Mas Faiz kayak kelihatan ngantuk banget. Oke, sebentar gaya. Cheese. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini dan sudah menyimak juga
Semoga untuk malam ini teman-teman bisa mendapatkan insight baru atau mungkin pengalaman belajar baru di luar kelas ya, di luar kelas atau mungkin di luar kampus. Yang pasti kita itu belajar dimanapun, kita berbagi ilmu satu sama lain karena layaknya mahasiswa ataupun saya juga yang alumni mahasiswa juga selalu belajar terus menerus, yang dimana entah di mana nanti ilmu itu kita bisa sebarkan lagi, selama itu bermanfaat semuanya pasti bisa berguna untuk kehidupan berikutnya gitu ya. Karena ini sudah malam, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi di hari Sabtu, malam Minggu. Jadi teman-teman bisa malam Minggu ini di rumah dulu, belajar dulu ya, biar nggak nongkrong-nongkrong dulu. Siap. Hemat hemat uang, hemat pulsa, hemat bensin, hemat segalanya. Kalau kuota kayaknya ada yang pakai wifi juga. Siap. Nah, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Silakan untuk live meet ya. Dadah semuanya. Salam salut. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama, sama-sama. Masih bang. Tunggu biji. Yuk, sama-sama. Duluan Wak, duluan. Yo, hati-hati, hati-hati. Siap. Laporannya bentuk apa? Oke, nanti saya jelasin di grup ya. Laporan.